maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya. Nah, sambil saya coba invite lagi Mas Sony, teman-teman nih yang sudah gabung boleh di komentar ya. Apakah suara saya udah bagus atau belum nih? Coba boleh di komentar ya. Saya akan coba invite lagi dari... Nah, teman-teman, halo. Udah bagus ya suara saya? Oke. Tadi suaranya masih kecil, kalau sekarang udah keras ya kayak. Udah bagus, oke, sip. Udah bagus. Mas Sony, mohon maaf sedikit kendala teknis ya Mas ya. Mohon maaf sekali. Udah jelas ya suaranya ya? Sebentar ya Mbak. Oke. Suara saya dengung nggak? Jelas kok di saya, jelas banget. Jelas ya? Suara Mas Sony jelas banget. Iya, sebentar. Sudah bagus. Oke. Nah, tadi kan sempat terputus nih Mas pertanyaan yang wah itu esensial banget, penting banget gitu yang ditunggu sama audiens. Nah, boleh nih Mas kita sedikit ngulang nih sama pertanyaannya tadi sama jawabannya Mas Sony nih. Karena tadi sempat kepotong sedikit sekali gitu. Sama jawabannya Mas Sony nih. Karena tadi sempat kepotong sedikit sekali gitu. Jangan Bapak ketuk. Sudah oke? Agak delay ya suaranya ya? Nah, halo? Sudah jelas? Oke. Jelas. Oke. Emang teknis tuh kadang suka nggak diduga ya Mas ya, Gitu. kendala teknis tuh. Iya. Iya. Gimana Mbak tadi sampai mana ya? Saya Nah, juga lupa. nih. Iya. Oke, Pertanyaan sorry. esensial nih Mas, yang biasanya banyak banget orang-orang bertanya gitu ya. Dan kenapa sih gitu awalnya Mas Sony tadi kan istilahnya jalan dari awalnya adalah seorang PNS gitu sampai akhirnya memutuskan nih jadi buka bisnis, terutama bisnisnya itu bisnis kuliner lagi gitu Mas. Ya. Oke, intinya sih sebenarnya simpelnya ya. Ya. Menjadi PNS itu penghasilannya terbatas. Mhm. Ya, sedangkan kebutuhan di Jakarta itu tinggi. Mhm. Kita semua tahulah kalau di Jakarta itu biaya hidupnya tinggi dibandingkan kota-kota satelit yang lain. Jadi pilihannya adalah banget atau saya harus menambah penghasilan. Nah, di tahun 2010-2011, nah itulah saya dan istri itu memulai bisnis tersebut, orange tersebut. Gitu sih Mbak, sederhananya. Sederhananya seperti itu ya Mas ya. Iya, walaupun di perjalanan pasti ada lika-likunya gitu ya Mas ya, tentunya. Gini, perjalanan untuk menjalankan bisnisnya yang panjang sebenarnya sih. Tapi banyak orang yang takut untuk memulai, bahkan untuk memulai aja tuh takut. Jadi kalau menurut saya, kalau memulainya takut, gimana nanti sudah berjalan, setiap orang akan menemukan permasalahan masing-masing. Dan setiap orang akan menemukan solusinya sendiri-sendiri. Jadi apa yang saya bilang di sini mungkin belum tentu di orang lain itu plek-plek sama solusinya. Iya. Itu sih yang pengalaman yang saya temui. Gitu Mbak. Betul. Iya benar-benar banget. Pasti akan beda sih Mas ya. Apalagi nih, nah bicara soal martabak nih sebenarnya nih Mas ya. Kenapa sampai memilih martabak sih Mas di antara ribuan banyak makanan gitu? Ribuan dan mungkin di setiap daerah sendiri martabak tuh udah nggak asing sebetulnya nih Mas. Nah, Mas Sony sendiri kenapa nih memilih martabak Mas? Boleh diceritain nih. Jadi gini, sebelum memilih martabak itu saya itu sudah survei sederhana. Apa sih yang bisa saya kerjakan sekalian kerja? Kan tadi juga Mbak juga bilang kalau saya sambil kerja. Dan nggak mungkin saya bisnis sesuatu yang menghabiskan banyak modal dan waktu. Jadi misalkan kalau kita bermain properti udah pasti modalnya gede banget. Nggak bisa lah orang tadi kita nggak punya uang banyak.
Kemudian yang lainnya juga agak-agak berat. Misalkan kalau pakaian, kalau saya cowok, mungkin sebagian cowok yang memperhatikan fashion, mereka beli baju banyak. Tapi kalau saya kan cuek aja. Saya tipikal orang yang bajunya nggak terlalu banyak, celananya nggak terlalu banyak, ya itu aja. Jadi menurut saya sih kayaknya nggak pas deh. Jadi yang paling pas adalah makanan. Makanan pun kan kategorinya masing-masing. Ada makanan berat, makanan ringan, makan cemilan, segala macam. Dan sebelum martabak juga saya punya usaha lain, jamur goreng. Nah, di 2010 itu jualan jamur goreng, sempat juga sampai 20-an cabang. Dan itu menjadi proses belajar saya dalam mengembangkan bisnis yang lain. Di situ saya belajar bahwa ketika kita tidak siap dalam mengembangkan cabang dan jenis makanannya yang musiman, pokoknya saya akan menggunakan bahasa yang sederhana, musiman. Pada saat itu jamur goreng itu musim banget nih, semua orang suka karena mirip dengan ayam goreng tepung, fried chicken. Jadi orang kayak gimana sih? Oh, jamur, oh rame. Tapi ternyata pas 6 bulan nih grafiknya udah mulai lumayan turun. Oh, berarti di 6 bulan pertama saya harus berpikir bahwa oh berarti jika berbisnis pun harus ada satu menu atau segmen yang sudah menjadi Indonesia banget. Saya mungkin akan banyak cerita tentang bisnis F&B yang menu-menu yang dari luar, misalkan Korean atau Japanese atau Thai food. Tapi saya akan berbicara tentang yang sederhana ketika saya mengambil segmentasi makanan Indonesia berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya ketika ini makanan yang musiman, ini siklusnya akan berganti dengan cepat. Dengan saya mau memiliki satu bisnis yang siklusnya bisa panjang atau sustain. Mbaknya juga bilang kan tadi, ada martabak banyak banget. Justru itulah menurut saya challenge-nya bahwa ketika martabak banyak banget, berarti di situ kan sebenarnya potensi marketnya gede banget. Betul. Iya kan? Oke lah penjualnya sedikit. Tapi apakah marketnya banyak? Belum tentu. Ketika banyak penjualnya, bisa jadi disitulah marketnya gede. Oke, berarti saya harus mempunyai sesuatu yang berbeda terhadap market yang besar tadi. Ketemulah martabak yang tadi, tidak perlu saya jelasin lagi, Mbak aja bisa tahu di dalam satu jalan itu aja pedagang gerobakan tuh bisa sampai 5-10. Dan saya sudah survei di banyak kota-kota kecil pun sama. Tipikalnya mirip kok. Ketika ada di satu pasar atau satu jalan yang ramai, itu bisa berjejer itu. Bahkan saya sempat menghitung dalam satu jalan itu ada berapa toko martabak, di dalam satu area ada berapa, itu sempat. Gitu Mbak, jadi saya lihat bahwa martabak itu udah menjadi makanan Indonesia banget, bukan sesuatu yang baru, kemudian marketnya masih gede, dan masih banyak. Satu hal ya sih, ya terakhir yang menjadi puncak saya bahwa di dalam bisnis martabak ini, dulu itu belum ada satu brand yang bisa menguasai Indonesia. Jadi menurut saya kesempatan. Jadi ketika saya bandingkan dengan fried chicken, dengan burger, dengan makanan-makanan itu kan itu udah bisnis korporasi. Martabak kan nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Gitu, Pak. Oke, sederhana dan panjangnya sebenarnya seperti itu ya, Mas ya. Nah, tadi kan sebetulnya Mas Sony sempat cerita ya bahwa martabak ini memang ya pasarnya masih besar sekali gitu ya. Nah, otomatis kan pemainnya banyak nih ya Mas ya, nggak dipungkiri lah gitu dari tahun berapa sampai tahun 2002 sekarang aja, wah makin banyak gitu pertambahannya. Nah, lantas apa sih Mas? Mbak? Sorry. Oh ya, oke. Tadi. Oke, agak putus ya. Oke nih. Nah, lantas Mas, apa yang bikin martabak orange ini wow sih Mas? Dibanding yang lainnya tentunya kan pasti harus bikin yang beda dong Mas dibanding penjajah-penjajah yang lain gitu. Ya, kita harus flashback dulu. Jadi saya sering mencontohkan pada teman-teman ngelihat orange tuh jangan di 10 tahun sekarang ini, tapi flashback di 10-11 tahun yang lalu. Saya cuma punya ide bahwa saya tuh harus berbeda dari orang lain, dari penjual martabak yang lain. Dan saya baru menyadari setelah yang tadi Mbak bilang bahwa ketika banyak orang yang mirip,
oh ternyata Orange ini membawa era baru dari martabak. Kalau kita membuat company profile kita bahwa Orange itu new era of martabak. Karena setelah Orange itu muncul di 2011, di 2015 tuh banyak martabak sejenis. Martabak yang nggak dilipat, segala macam. Tapi intinya bahwa USP itu penting di dalam bisnis kuliner atau bisnis yang lain. Kenapa sih Orange itu diterima? Salah satunya yaitu bahwa yang kasat mata itu Orange itu sudah kelihatan banget dibandingkan dengan martabak yang tradisional. Kemudian toppingnya juga, setahu saya ya, dulu itu satu-satunya yang satu martabak itu bisa berbagai macam menu. Termasuk ketika, ini pengalaman saya di orderan, ketika saya tuh agak susah. Dulu belum zamannya online platform, jadi masih di 2011 sampai 2014. Itu ketika kita susah untuk order. Yang paling mudah adalah ketika telepon atau datang, dua. Dengan Orange itu bisa telepon, SMS, datang, email, ada customer service-nya. Iya, walaupun saya baru ada satu juga udah disiapin tempat telepon, customer service. Padahal baru satu. Cuma pikiran saya karena orang lain itu tidak melakukan itu, maka saya harus melakukan itu duluan. Makanya saya nggak tahu sekarang ini ya, saya belum survei bahwa di beberapa tahun terakhir aja saya masih yakin Orange satu-satunya yang punya customer service sendiri, complaint center yang terpusat, bisa order dari berbagai macam channel, mau dari, boleh nyebutin merek itu nggak sih, boleh kan ya? Misalkan ya, Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, apalagi pokoknya tuh website ya. sendiri, pokoknya semuanya ada. Dan martabak itu maksudnya. Nah itu yang menjadi Orange itu terdepan di dalam bisnis martabak. Karena kebetulan saya juga orangnya pemerhati teknologi. Gitu, Mbak. Mantap sih Mas, ini benar-benar sebetulnya Orange tuh kalau buat saya ya, buat saya pribadi tuh gebrakan banget sih Mas, buat apa ya, F&B di sektor yang martabak spesial gitu. Untuk martabak sendiri Orange tuh spesial banget. Iya, Mbak dan foodies dan teman-teman kantor beli martabak manis itu mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya Orange itu martabak manisnya tuh tahan 24 jam tetap lembut. Itu kan jaminan. Iya. Tapi Mas sadar nggak? Sebetulnya sadar sih Mas, kayak kok ini tetap stay ya gitu, tetap enak dimakan kapanpun gitu. Banyak orang yang nggak sadar karena apa? Beli 15 menit langsung habis. Jadi orang nggak sadar. Jadi berarti tadinya kami mau bilang bahwa USP kami adalah 24 jam tetap lembut, tapi ternyata orang banyak nggak memperhatikan itu. Iya, karena udah habis kan. Kalau mungkin martabak telurnya juga karena dagingnya kotak-kotak, dan kalau kita di merek lain mungkin kan dagingnya daging giling atau nggak ada dagingnya. Nah, itu kan tidak terjadi di Orange. Kalau Orange udah jelas dagingnya kotak-kotak, kemudian kuahnya juga rasanya jelas, enak, isinya jelas. Nah itu, kalau untuk yang manis, walaupun kami bilang bahwa USP-nya adalah 24 jam tetap lembut, cuma orang banyak yang nggak sadar. Makanya saya bilang sebenarnya 24 jam tetap lembut itu bukan USP utama. USP utama ketika servis kami adalah ketika customer mau komplain, customer mau order, itu mudah semuanya. Bukanya juga, sebelum pandemi ada yang 24 jam. Ya. Gitu, Mbak. 24 jam, hebat banget sih, Mas. Kayaknya saya jarang lihat nih martabak yang 24 jam buka seperti Orange ini sih memang sih, Mas. Iya, tapi sempat memang pada saat pandemi itu kan dilarang sama pemerintah. Jadi emang instruksi saya kepada teman-teman tim, itu kita harus comply kepada aturan pemerintah. Betul. Dari gimana kita harus dukung. Jadi ketika ada sebagian itu berani gitu, kita jangan, masih tetap harus ikutin lah. Gitu, Mbak. Oke. Nah, tadi Mas kan sempat bicara soal USP ya. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman kuliner udah nggak heran ya, USP itu singkatan dari apa? Unique Selling Point kan ya, Mas. Nah, kira-kira kan tadi Mas dengan gempuran banyak banget pesaing ya. Meskipun Orange ini jadi pelopor martabak dengan berbagai macam topping, untuk saat ini kan kita banyak
banyak banget lah teman-teman yang juga ingin mencoba gitu dengan berjualan martabak yang juga istilahnya mungkin kasarnya meniru gitu ya Mas ya, Iya, meniru iya, dengan iya. Oris. Nah, Iya, nah, mungkin ada beberapa juga yang orang tuh tipenya ATM, kayak amati, tiru, modifikasi nih. Syukur ya Mas iya, ya buat kita sebagai pelopor gitu. Tapi iya, juga ada nih yang ATP kan Mas, yang amati, tiru, plak 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 sama gitu. iya, Nah, iya, iya. menanggapi hal ini nih Mas, kira-kira ada nggak sih Mas tips-tipsnya buat sebuah brand gitu bisa bertahan di era sekarang? Oke. Gimana tuh? Sebenarnya ATM sama ATP itu sesuatu yang lazim dan itu banyak kok di training-training atau di workshop udah ATM. Iya, Iya. Dan itu betul. sebenarnya di dalam bisnis sah-sah aja kalau menurut saya ya. Mhm. Sepanjang tidak plug-nya itu adalah nama brand atau logo. Ya kan? Hmm. Kalau jenis masakan, kalau yang lain tuh masih oke. Okay. Mhm. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang di ATM-in, di ATM-in ya atau di Iya, ATP-in? Iya, ya. ATP-in. Sebagai kita anggap sebagai market leader aja ya dalam satu brand tertentu. Mhm. Sebenarnya kalau sudah menjadi market leader, yang pertama yaitu sepanjang bahwa brand kita itu atau produk kita itu produk yang masih dibutuhkan atau diinginkan oleh market. Kan ada beberapa yang tidak dibutuhkan. Misalkan gini, saya akan berbicara tentang dinosaurus yang punah. Kan ada kan Ya. pembicaraan tentang dinosaurus yang punah. Ketika Mhm. Fuji Film, Mhm. Kodak dan segala macam, Mhm. mereka punah kan karena memang market tidak membutuhkan dan mereka terlambat Ya, untuk convert. menyadari. Iya, Mhm. mereka sudah ditawarin digitalisasi, cuma Kodak menolak gitu kan. Fuji Mhm. pun merasa bahwa eksistensi dari film itu masih bisa di beberapa puluh tahun ke depan. Ternyata kan mereka terlambat. Mhm. Walaupun Fuji akhirnya berubah bisnis menjadi F&B lagi, menjadi retail. Iya. Tapi intinya bahwa yang pertama, bahwa kalau kita melihat bagaimana sih era bertahan sekarang, yakinkan dulu bahwa bisnis kita itu atau brand kita atau produk kita itu memang yang market fit, yang Mhm. dibutuhkan atau yang diinginkan oleh customer. Itu yang pertama. Kalau memang enggak, kita harus segera pindah. Itu udah nggak bisa dilawan. Orang banyak yang coba ngelawan, ya sekali berdinosaurus sekalipun akan punah. Yang Mhm. kedua yaitu kita harus inovasi, adaptif dan inovasi. Misalkan oke lah, bisnis tersebut masih ada marketnya. Tapi Mhm. apakah kita harus mempertahankan bisnis tersebut atau produk tersebut seperti tradisional? Iya. Misalkan sebelum pandemi, saya di 2018-17 sudah bilang ke teman-teman kuliner bahwa siap-siap pindah ke Mhm. online. Karena saya kan sudah masuk di online itu tahun 2015 dan saya Mhm. merasakan bagaimana masifnya perpindahan dari offline ke online dan saya Mhm. termasuk brand yang menikmati panen dari bakar duitnya startup. Dan sekarang eranya sudah Iya. lewat. Ya, Aha. eranya sudah lewat bakar duit dan startup sudah Betul banyak betul. yang lewat. Nah, saya udah 2017, ternyata di 2020 pandemi dan banyak brand-brand besar lokal yang terlambat untuk convert lagi. Mereka Mhm. merasa bahwa dine-in itu menjadi satu keunggulan mereka. Jadi, Mhm. poin yang kedua ya, bahwa setelah kita yang tadi bahwa market fit dan Inovasi. apa namanya itu bukan market fit Hmm. dan Yang yang market fit. diinginkan atau wants atau needs. Mhm. Yang kedua yaitu Mhm. inovasi dan konsisten. Jadi setelah kita berinovasi kita harus konsisten. Karena banyak Mhm. orang yang kuat tenaganya di depan tapi tidak konsisten dalam Iya, actionnya. betul. Banyak banget. Jadi ketika pertama kali brand itu diluncurkan, kita ngelihat ada di macam-macam media, semua orang liput. Mhm. Setelah itu setahun 2 tahun, ini kemana nih? Oh nggak ada. Oh ternyata Mhm. kalau menurut saya dia kehabisan tenaga di depan. Harusnya Mhm. kalau bahasa sederhananya adalah bahwa bisnis itu adalah maraton ketika kita jangan menghabiskan semua tenaga di depan dan perhitungkanlah jangka panjang. Ah, ya. Detailnya akan panjang lagi sih sebenarnya. Cuma intinya Mhm. gitu bahwa Mhm. konsistensi dan inovasi itu penting ya. Yang ketiga apakah yang terakhir Mhm. ini secara garis besar, apakah bisnis itu bisa menghasilkan cuan apa enggak?
Oke. Itu penting. Kita Intinya ini penting bukan banget itu. badan amal. Itu ya. Kita bukan badan amal. Jadi, apabila kira-kira oke, ini bisnis masih banyak marketnya. Oke, kita udah inovasi. Tapi bisa menghasilkan cuan nggak nih yang terakhir nih? Di 2 bulan, 3 bulan terakhir, di awal 2022, kita selalu disuguhkan dengan berita bahwa startup banyak yang tumbang. Sampai dengan minggu lalu masih ada berita-berita tentang startup yang lumayan kita kenal bahwa itu pada turun semua. Kenapa sih? Karena ketika era bakar duitnya startup itu selesai, visi-visi sudah kehabisan uang, dan mereka sudah stop pendanaan dan selesai. Karena startup itu belum mampu menghasilkan cuan, kan? Karena mereka kan burn rate-nya tinggi. Dan gamesnya zaman dulu adalah startup ketika mereka itu mengambil profitnya dari gain dari value. Nah, itu yang selalu saya jaga, bahwa saya termasuk yang berkiblat pada bisnis itu harus cuan, bisnis itu harus untung. Dan kan di dunia digital ada seberangan dari itu, yaitu tidak perlu untung, yang penting value dari satu company-nya itu tinggi, kan. Tapi kan terbukti bahwa ketika ini adalah perang jangka panjang, itu nggak bisa, semua orang akan kehabisan tenaga. Jadi 3 akan saya simpulin bahwa kalau gimana sih kita bisa bertahan. Yang pertama yaitu memang market fit, bisnis kita dan produk kita. Yang kedua yaitu inovasi dan konsistensi. Yang ketiga bisa menghasilkan cuan. Menghasilkan cuan, betul. Oke, itu teman-teman nih foodpreneurs yang sedang nonton ya, yang sedang mau memulai bisnisnya, boleh nih dicatat banget tuh 3 tips kunci dari Mas Sony nih. Penting banget. Yang pertama market fit ya, pastikan supaya brand kita atau produk kita memang diinginkan oleh market. Yang kedua jangan lupa juga untuk selalu berinovasi dan konsisten dengan inovasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pikir-pikir nih bisnisnya cuan apa enggak nih. Kalau misalnya nggak cuan, gimana muternya ya Mas ya? Gimana balik modalnya segala macam. Nah, ini Mas saya sempat cek juga di Instagramnya Martabak Orange nih. Terakhir itu udah cabangnya sampai 108, betul nggak Mas? Terakhirnya tanggal berapa? Saya juga nggak ingat. Nah, Mas Soninya aja lupa nih. Antara 108 109 sih. Terakhir buka soalnya di Ya, Tomang. 108 109 di gitu Tomang ya. bukan ya? Di Tomang bukan ya? Ya kira-kira 108 109. 100-an lebih ya Mas. Ya. Nah, gimana nih Mas ceritanya? Yang awalnya katanya kan dari bawah kolong stasiun Gondang Dia nih, satu doang cabangnya, sampai sekarang bisa scale sampai ratusan cabang seperti ini. Boleh nih Mas ceritakan. Jadi ini yang banyak menurut saya sih terskip oleh orang-orang yang sudah masuk tahap kedua. Tahap pertama ketika dia pengembangan, tahap pertama ketika dia pemupukan kira-kira. Yang kedua pada saat dia pengembangan. Pengembangan cabang ini banyak orang yang saya lihat ya, yang saya kenal dan yang saya amati, yang tidak saya kenal, mereka terlalu masif dalam berekspansi. Kalau reach itu memang saya batasi. Jadi orang bilang banyak, enggak, sebenarnya saya batasin. Kenapa sih? Saya bilang cuma 108, karena saya menyesuaikan terhadap infrastruktur dan growth. Karena apa? Ketika terlalu masif, maka infrastruktur nggak siap, itu akan menjadi backfire atau akan menjadi permasalahan di operasional. Ya, jadi betul. Itu kenapa sih Orange itu bisa tumbuh cepat di 5 tahun terakhir? Karena di 2011 martabaknya itu berdiri, 2016 sebenarnya saya bikin sistem logistik. 2017 saya bikin sistem manajemen. 2018 akhir baru udah mulai gas. Dulu enggak, saya bener tahan. Karena apa? Ketika saya harus mengirim barang, saya tidak punya armada. Ketika saya harus training, saya nggak punya tim. Oh, berarti ini, makanya kalau dilihat di 108 itu sebenarnya banyaknya itu di beberapa tahun terakhir. Apakah nggak bisa banyak? Kalau masalah uang mungkin banyak yang mau modalin. Apalagi zaman sekarang, kalau kata orang startup, zaman uang murah ya. Zaman uang murah. Ya banyak itu yang, cuma kan bukan itu. Bisnis jangka panjang bukan itu. Tapi ketika kita akan maraton, maka persiapanlah seperti itu. Sehingga ketika bisnis kita tumbuh,
saya nggak ngomong tentang bisnis startup yang di boost melalui injek kapital yang besar banget, cuma kan saya ngomong tentang growth yang organik. Saya 108 ini kan organik. Memang saya ukur ketika saya rasa pertumbuhannya ini cukup cepat dan tidak bisa diimbangi oleh infrastruktur dan HR yang memadai, itu akan saya hold. Nah, ini yang orang-orang banyak nggak sadar, dan pengalaman di 11 tahun ini saya alhamdulillah tuh bisa, oh ini ternyata pada saat ini nih sampai satu titik bahwa ini akan menjadi kesulitan ketika kita harus 8 cabang per bulan. Nah, bahayanya adalah ketika orang luar melihat bahwa banyak-banyakan outlet, banyak-banyakan cabang. Ada berapa? 200 atau 300? Kalau saya bukan pemain gampang. Kalau gampang banget kalau nambahin cabang, tapi bukan itu. Bagaimana 200, 300, 500 cabang itu dapat bertumbuh secara organik, sustain, dan bisa dipertahankan. Pokoknya banyak contoh deh, yang ketika orang terlalu masif, jangankan itu, franchise sekalipun yang franchise yang mengelola, kalau dia tidak siap infrastrukturnya, itu bisa jadi masalah juga. Gitu. Di samping yang di samping 3 poin yang tadi ya, maksudnya ini poin benar-benar bagaimana sih cara menambahkannya, karena yang pertama adalah bahwa ketika kita sudah harus tumbuh, kita harus mendekati market. Tapi bukan berarti begitu market banyak langsung jor-joran kita buka di mana-mana. Ini saya mau ingetin teman-teman yang sudah masuk ke dalam mungkin tahap kedua atau ketiga dari satu bisnis. Gitu. Nah, menarik juga nih. Mas tadi kan bilang ketika kita tumbuh, kita harus mendekati market. Nah, kalau dari Martabak Orange sendiri nih Mas, menanggapi hal itu ya, ketika kita tumbuh kita harus mendekati market. Ada tips-tips khusus nggak sih Mas? Kapan kita harus sadar bahwa udah saatnya nih kita harus mendekati market, dan caranya tuh begini loh menuju kita mendekati marketnya, begitu? Oke. Jadi saya akan jadi banyak metode. Yang pertama survei langsung atau berdasarkan data. Survei langsung gini. Misalkan saya jual martabak, kemudian saya di Gondang Dia misalkan ya, ternyata di daerah Tebet gitu misalkan, oh Tebet kok rame banget ya, kulinernya rame, ada 1-2 martabak itu rame, oh berarti, dan saya dari Gondang Dia ke Tebet kan jauh banget, itu metode survei langsung, bahwa oh berarti saya harus bikin di situlah, karena saya yakin kemungkinan besar, kan di dunia ini kan tidak ada yang pasti, kemungkinan besar persentasenya di Tebet itu akan bagus salesnya. Itu metode langsung. Atau metode data gimana sih? Ada beberapa metode beli data surveyor, itu bisa melihat bahwa oh ternyata di tempat ini itu market size-nya itu besar. Dan kita bisa lihat bahwa di situ bisa kalau kita taruh tanpa harus kita melihat kasat mata, tapi di dalam satu area tertentu itu bagus. Nah, itu bisa dilakukan. Atau yang mix di dua-duanya, bahwa yang banyak dilakukan oleh brand-brand lain, termasuk yang multinational company, maupun usaha-usaha kecil, yaitu ketika ngelihat kompetitornya dia yang sejenis, itu berada di mana dan dia belum ada. Oh iya, benar. Ya, kalau kita ngomong nih yang bahas terus kenapa Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan. Iya, betul. Indomaret dan Alfamart. Iya kan? Yang satu sudah survei, yang satu nggak usah survei lagi. Ngapain gue pakai surveyor? Gue taruh aja titiknya di sebelahnya. Atau seberangnya gitu ya. Panjang. Sebelahnya, seberangnya, seberapa meternya. Tapi area situ sudah disurvei. Atau brand-brand besar. Misalkan kuliner ya, ada McD, ada KFC, ada apa lagi tuh? Yang Pizza Hut kah atau yang lain kah, udah ngumpul, kita tahu lah, misalkan di satu area mereka akan ngumpul. Kenapa sih mereka ngumpul? Kan bukan karena mereka main taruh-taruh, mereka sudah punya data bahwa area tersebut adalah bagus. Itu sebenarnya indikasinya, gitu Mbak. Menarik banget nih Mas. Nah ini termasuk ini nggak Mas? Saya sempat lihat juga di Instagramnya Martabak Orange bahwa Martabak Orange ini, menurut saya ya, dan yang saya tahu satu-satunya brand martabak yang punya food truck. Ya, saya nggak tahu satu-satunya ya. Saya nggak berani bilang kalau satu-satunya, karena mungkin ada yang lain ada. Cuma Orange itu, saya bilang kalau Orange itu termasuk yang terdepan dalam inovasi.
Jadi ketika food truck, saya lupa tuh beberapa tahun lagi, kita sudah punya food truck tuh lama banget. Ketika musim food truck lain langsung bikin. Tapi apakah maksimal apa enggak, ya itu masing-masing. Tapi fungsi food truck ini sebenarnya sih yang pertama ketika ada event-event tertentu. Contohnya misalkan ketika ada Asian Games di GBK. Itu kan food truck-nya yang turun. Iya. Bukannya toko outlet lain. Turun kan nggak food truck yang turun. Ketika ada Mandalika GP, food truck yang datang. Nah, fungsi-fungsi food truck itu sebenarnya nggak cuma untuk mencari cuan, tapi ada fungsi tertentu, yaitu ketika ada event tertentu untuk brand awareness, untuk bazar-bazar tertentu. Itu akan lebih mudah memobilisasinya kalau ada food truck. Tapi apakah bisa ada cuannya? Bisa juga, jadi tergantung. Itu sebenarnya sih, Mbak, kalau untuk food truck. Ya, itu menarik banget soalnya kayak, wah ini, dan martabak orange itu kan identik dengan warna yang ngejreng juga nih Mas ya. Jadi saat ada food trucknya, panjang juga wah sih, ngejreng banget nih. Boleh dong Mas diceritain juga nih dengan warna jrengnya itu. Oke, saya akan cerita tentang warna ya, warna logo. Yeah. Itu sebenarnya kembali ke ATM sama ATP tadi. Amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, plug. Nah, saya kebetulan ketemu yang di plug-nya ini. Produknya modifikasi, ininya di plug. Sampai logonya di plug, makanya saya bilang bahwa ketika plug-nya itu lebih baik jangan logonya atau warnanya. Sehingga orange itu harus ganti beberapa kali. Dan terakhir itu yang ini. Karena pertama kali ada beberapa warna, kok ada yang mirip ya, ada yang pakai, ada yang salah. Ini lagi, loh kok ada yang samain lagi. Jadi kita ngalah. Yang terakhir ini kita benar-benar beda dan tidak ada, udah di survei semua, mau nggak ada yang mirip sama sekali. Akhirnya ketemulah warna itu dan logo itu. Kenapa ada logo dan tulisan dan warna yang berbeda? Karena ATM ATP tadi, makanya ada proses rebranding yang lumayan panjang dari tahun 2017 sampai sekarang sih masih. Bahwa ketika jangan sampai salah loh bikin beli martabak orange, karena banyak yang salah orang. Gitu. Iya, karena pasti ada kompetitor lain yang namanya sama nih gitu. Yang mana nih beneran orange gitu kan? Iya gitu. Nah, kalau bicara soal logo nih Mas, agak menarik juga nih, karena logonya orange itu anak-anak gitu, lucu banget. Nah, ini inspirasinya dari mana nih Mas? Ya, sebenarnya sih awalnya dari pengen sesuatu yang berbeda. Kemudian ini inline dengan tagline Orange. Tagline Orange adalah cerita manis harimu. Wah, jadi manis kalau banget. Orange, ini dengernya udah cerita manis harimu manis. gitu, makan jadi seneng. Siapa sih nggak suka anak kecil gitu? Iya. Siapa sih yang nggak suka anak kecil? Bahwa ketika kita ngeliat anak kecil, perasaan kita seneng. Ya, orang tua yang tadinya capek pulang ke rumah, capek kerja seharian pulang ke rumah jadi seneng. Secara general kan begitu. Kemudian kebetulan memang Orange itu singkatan dari 2 anak, dan 2 anak itu juga pas. Iya. Kemudian warnanya juga menggambarkan satu kegembiraan. Kalau misalkan kita ngomong hitam, apa yang manis dari hitam gitu kan? Kayaknya warna kalau ngelihat blocking hitam kan mungkin kesannya elegan atau yang lain kan. Maksud saya bukannya hitam tuh pekat ya, bukan, cuma kan hitamnya elegan. Kalau gold kesannya mewah, kalau orange kan enggak. Ketika cerita manis harimu, maka logo anak, perasaan gembira ketika setelah makan, itu yang mau kami timbulkan dari view, dari penglihatan logo. Oke, mantap banget nih teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut nih Mas, saya juga pengen infoin buat teman-teman kuliner yang sedang nonton di malam hari ini. Nah, saya punya satu info nih buat teman-teman. Ada produk Procis yang enak banget nih. Namanya Procis Pridi nih. Saya punya produknya ya. Ini enak banget loh teman-teman. Karena ini dia punya rasa yang gurih, asin, dan teksturnya itu lembut sekali. Dan dia ini cocok banget untuk filling atau olesan pada roti dan dapat menggantikan cream cheese untuk campuran dalam adonan cake. Bahkan jadi saus untuk pizza dan pasta. Bahkan buat olesan martabak pun enak banget. Betul nggak Mas Sony? Iya. Betul ya? Iya. Enak banget nih. Nah, jadi kalau foodpreneurs mau mencari produknya Procis yang satu ini, Spridi atau produk-produk lainnya,
bisa didapatkan di toko bahan kue, supermarket, dan minimarket di seluruh Indonesia ya. Dan atau misalnya teman-teman mau pesan secara online, bisa banget langsung aja mampir ke Instagramnya Procis di @keju_procis atau klik linknya aja yang ada di bio-nya ya, di @keju_procis untuk melakukan pemesanan via toko online yang sudah ada dan pokoknya di sana semuanya bakal lengkap banget. Jadi teman-teman yang tertarik buat nyobain produknya Procis dan Procis ini sering banget apa namanya tuh banyak produk-produk barunya ya. Jadi teman-teman stay tune aja di Instagramnya Procis. Nah, nih Mas Sony ngomongin soal tadi ya kita udah bahas baik banget nih tentang ATM, ATP gitu. Nah, ini nggak lepas juga kan biasanya itu ATM, ATP tadi yang udah ada poinnya itu kita bahas tentang inovasi. Nah, saya juga lihat nih Ya. ya saya seneng banget nih kalau lihat webnya Martabak Orange. Oh gitu. Ngeliat itu ada ngiler terus gitu loh, Mas. Ngiler Ya. terus. Dan saya lihat yang terbaru itu ada produk yang beda banget itu adalah martabak isi samyang. Ya, rasa Hmm. samyang nih, Mas. Hmm. Kok Hmm. bisa sih, Mas, keidean gitu? Isian dari martabak ini samyang. Boleh nih, Mas, Iya. diceritain kisahnya gitu. Oke. Mungkin informasi yang pertama adalah Samyang bukan produk terbaru. Itu udah beberapa Aha, tahun lalu. Jadi ketika udah agak dulu lama. Samyang itu lagi happening, ya, Mhm, eh, langsung keluar. Karena Orange itu kan selalu mengeluarkan launching produk baru di setahun 2 kali atau setahun sekali. Dan kita mhm. selalu ada produk baru. Dan kebetulan memang Samyang di 2019 malah. 2019 berarti 3 tahun lalu Malahan. ya. Tiga tahun Ini lalu lumayan kita lagi sudah kan. launching Samyang langsung nggak pakai Iya, udah lama-lama. samyang. Pokoknya begitu di media sosial itu ada satu menu tertentu yang lumayan viral atau Mhm, banyak dicari orang, kita langsung muncul biasanya. mhm, Nah, kenapa sih Samyang? Ya intinya bahwa ketika kita membawa new era of martabak, sehingga mhm, kita nggak bisa lagi berbicara tentang martabak yang tradisional atau yang zaman dulu. Tradisional zaman dulu mhm. ada nggak? Ada. Rasanya enak nggak? Ya enak gitu. Misalkan tradisional Mhm. zaman dulu tuh coklat, keju doang gitu ya. Iya, Atau yang wijen daging ya. doang gitu. Cuma karena kita merupakan new era of martabak, kita selalu adaptif atau inovasi terhadap perkembangan dari kuliner di Indonesia dan dunia. Nah, Mhm, karena pada 2019 dan 2018 itu saham yang lagi booming banget ya, langsung kita mhm, keluarin. Ketika dalamnya itu memang saham yang dan lumayan diterima oleh market eh, apa namanya ketika teman-teman dari milenial atau Gen Z itu apaan sih mhm, samyang dan rasanya mhm. yang pedas banget. Pedas Waktu banget. zaman dulu ada challenge masalah pedas kan dengan Mhm, level-level tertentu. Nah itu lumayan menambah exposure dan awareness gitu mhm. Mbak. Oke, mantap banget. Nah tadi Mas lagi sempat nyinggung nih soal produk launching. Nah, Ya, kan tentunya produk launching itu jadi sebuah inovasi ya, strategi khusus gitu. Nah, kalau iya dari ya. timnya Mas Sony sendiri atau Martabak Orange sendiri, ada nggak sih Mas strategi khusus gitu dalam meluncurkan produk yang baru? Karena kan Ya, kadang juga orang eh, sudah jalan bisnisnya dengan menu yang begitu-begitu saja, mungkin orang customer jadinya pindah ke lain hati atau gimana gitu pada akhirnya. Nah, ya. sebenarnya kan new product launching itu jadi sebuah strategi. Nah, kalau dari Mas Tony sendiri ada strategi khusus nggak perihal hal Ya, tersebut? untuk new product launching ya. Jadi NPL. NPL Mhm. itu sebenarnya memang menjadi satu keharusan untuk tim Orange. Bagaimana strategi apa sih yang dilakukan? Itu sudah pasti karena kan Orange juga tadi saya bilang bahwa ketika di 2017 itu membuat manajemen itu salah satunya untuk memikirkan itu. Strategi sebenarnya sih apakah yang berbeda banget dengan brand-brand lain? Sebenarnya sih sama aja. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan ya? Budi juga pasti udah tahu lah keuntungannya apa aja. Harus ada exposure pre-launching, ya kan? Iya. Itu bukan sih. Ada pre-launching, ada pada saat launching, ada post-launching, ya itu standar sih Mhm. maksud saya. Mhm. Itu diperlukan banget. Karena apa? Simpelnya adalah ketika kita mempunyai sesuatu yang baru dan orang nggak tahu gimana kita bisa laku. Mhm. Misalkan kita ada samyang, terus kita diem-diemnya aja kita jualan samyang ya. Ya orang siapa yang mau Mhm. beli orang kita mau ngejual Betul. malah diem-diem aja.
ya berarti langkah-langkah itu harus dilakukan, bahwa pre-launching, pada saat launching, post-launching itu sudah kami lakukan. Gitu, Mbak. Mantap banget. Nah, pokoknya ini dari awal sampai akhir kita ngobrolnya udah banyak banget ini Mas ya. Dan ternyata nih ya Mas Sony, pertanyaan yang masuk udah ada 89, ini 89 per sekarang ya. Dan tadi waktu saya buka Oh, di awal tuh 73, berarti 73 ditambah 89 pertanyaan dari Foodpreneur nih. Mantap banget. Kalau kita jawabin satu-satu mungkin udah jadi satu sesi kuliah sendiri ya Mas ya. iya. Hebat banget nih. Ini saya sambil coba pilih pertanyaan dari teman-teman ya Mas ya. Kita buka Oke, sesi oke. Q&A. Siap, siap. Nih, ini benar-benar banyak banget. Saya jadi bingung nih Mas milih yang mana. Yang belum dijelasin aja, yang belum dijelasin. Ya, yang belum dijelasin ya, saya akan pilih. Nah, ini ada yang menarik nih. Dia tanya tentang brand awareness. Saya pilih ya. Nih ada pertanyaan dari Mbak Vima Vimo. Kak, gimana caranya meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal di tengah kompetisi sekarang ini? Nah, Mas Sony ini gimana nih? Ada Gini, insight? ini sebenarnya sih berbeda produk, berbeda cara. Kita anggaplah ini kuliner, karena orangnya kuliner ya. Ya. Yang paling gampang, karena dia nggak ngomongin masalah modal, yang paling gampang adalah modal segede-gedenya bayar ads itu segede-gedenya itu ya. Iya. Saya kan ngomong yang paling sederhana. Punya duit berapa? Iya. Kan spending berapa kan? Ya udah, bayar aja ke semua media sosial, ke semua influencer, bayar segede-gedenya. Itu udah pasti awareness-nya muncul. Ya. Betul. Iya. Tapi apakah itu yang dimiliki oleh penanya? Nggak tahu. Nah, gimana caranya? Budget saya terbatas. Oke, budget saya terbatas. Maka yang pertama, kalau budget kita terbatas, maka kuncinya satu, kita mau belajar. Kenapa? Ketika kita menyalahkan ke orang, maka kita akan keluar biaya. Ya, contohnya misalkan, ketika punya media sosial, kan ada beberapa yang saya temuin bahwa ketika dia bisa berbisnis, dia nggak bisa bikin akun media sosial. Ya, kalau nggak bikin ya, gimana orang netizen atau orang dunia maya tahu gitu kan? Kalau di dalam dunia digital itu nggak ada. Oh, ya udah bayar orang aja. Itu kan keluar biaya. Kalau kita berbicara tentang FBA, tentang bagaimana cara iritnya, ya, maka orang itu harus belajar. Kemudian di saat belajar itu dia harus mengetahui bahwa yang mana sih yang paling efektif. Yang paling efektif, setahu saya, mungkin saya salah gitu ya, mohon dikoreksi, word of mouth itu yang paling besar efeknya. Word of mouth itu paling sederhananya adalah dari mulut ke mulut, dari orang yang dikenal merekomendasikan sesuatu. Nah itu ya sederhana. Bahwa ketika kita orang yang kita percaya, misalkan kita pulang ke Jawa gitu ya, kita ke Jogja, ada saudara kita di sana, kita akan nanya, di Jogja gudeg yang paling enak di mana? Kemungkinan kan kita akan percaya dengan orang tersebut. Itulah word of mouth. Itu paling kuat dan paling murah ketika kita meminta orang-orang atau yang kita kenal itu merekomendasikan kita dibandingkan dengan, mohon maaf, influencer yang tidak kita kenal dan kita tahu kalau dia influencer yang bisa dibayar sekali posting. Ya kan banyak tuh. Awareness-nya ya iya, tapi apakah dibeli apa enggak? Belum tentu dibeli. Jadi pada saat closing-nya, keluar biayanya tinggi, diketahui, ketika semua brand melakukan hal yang sama, balik lagi, akan balik kepada kuat-kuatan modal lapangan kapital. Kalau kita cuma sekali-sekali pakai influencer, yang akan dilupakan juga itu. Sekarang mungkin ratusan atau ribuan, ya, tenggelam aja, karena banyak tenggelam. Inilah saya contohin kenapa ketika keadaan tertentu, itu harus diselesaikan dengan kunci yang tertentu. Kenapa yang dari awal saya udah bilang, apa yang saya lakukan itu belum tentu bisa dilakukan orang lain. Tapi saya akan memberikan tipsnya ketika budgetnya terbatas, maka orang tersebut harus belajar dulu dong bagaimana cara posting, bagaimana cara word of mouth yang baik. Yang simpel adalah ketika brand awareness, kita membuat status pribadi kita dari jaringan networking kita. Itu bisa menjadi word of mouth untuk orang lain. Baru kalau kita ngomong masalah tahap yang kita banyak-banyakan, oke, pasang ads.
yang paling murah gimana, yang paling menarik gimana. Itu tipsnya beda sendiri lagi. Dan saya yakin di Foodies sudah ada lah itu kelas-kelas tentang itu. Ya, intinya sih itu bahwa tergantung nih berapa kuat modal kita. Betul. Nah, ini semoga menjawab ya, Mbak Vima Vimo. Pertanyaannya sudah terjawab oleh Mas Sonis. Nah, jadi lihat dulu ya, dana budget kita ada berapa, apakah kita sanggup buat bayar di awal dengan spend yang banyak, atau kalau enggak ya, kita harus belajar, intinya seperti itu. Nah, tadi Mas Soni sempat, saya pengen agak mengaitkan nih, Mas Soni sempat bahas tentang word of mouth. Berarti kan kita apa namanya, istilahnya harus juga merangkul customer-customer lama juga nggak sih Mas, sebagai review-review yang baik untuk bisa menciptakan word of mouth yang baik juga. Nah, tadi Mas Soni juga sempat bahas bahwa di Orange ini dari awal udah ada customer service-nya. Ini menarik loh Mas. Martabak di awal setahun apa namanya, baru satu cabang udah punya customer service. Udah siapin. Ini menarik, kenapa sih Mas? Alasannya apa gitu untuk udah punya customer service sendiri begitu? Yang pertama, dari kekecewaan saya terhadap brand luar internasional yang saya komplain. Kan mereka panjang tuh. Ketika saya telepon, pencet 1 jika komplain. Udah sini ngomong dengan operator pencet 9. Oke. Terus saya bilang, ini pesanan saya salah. Saya mesen ini datangnya nih. Oh iya, ditunggu 3 kali 24 jam. Terus saya mau makannya sekarang, kenapa 3 kali? Dan ternyata 3 kali 24 jam itu tidak ditindaklanjuti. Oh, berarti ketika saya membuat satu bisnis, ini harus menjawab kekecewaan saya nih. Jadi ketika, saya nggak bilang Orange itu tidak pernah salah, karena ketika ada 100 sekian cabang, ada kesalahan 1 atau 2, ya itu kan wajar banget, dan saya dan teman-teman memberikan saluran untuk orang yang komplain tersebut. Jadi orang tersebut bahwa kebanyakan orang yang menjadi kecewa kan ketika dia komplain, itu kan tidak ditanggapi kan. Betul. Jadi ketika kita mau menyuarakan sesuatu, nggak ada yang dengerinnya kan kesel. Tapi apabila mereka tahu bahwa oke, salah, ya udah dibenerin. Makanya ketika di Orange itu, si customer service tersebut, SOP pertama adalah komplain itu tidak di-denial, tidak ditanya buktinya seperti apa, oh kenapa ini enggak dulu. Oke, apa sih, misalkan ya, SOP pertama adalah, misalkan, salah topping gitu, atau martabak telurnya keangusan gitu. Oke, mau diganti sekarang apa, mau diganti besok, langsung diganti. Pokoknya kalau mereka kecewa terhadap satu produk, akan diganti dengan yang produk yang sama yang dia beli. Tidak harus ditukar. Dan tidak menarik harus... nih, Mas. Iya, itu dari pertama. Jadi ketika orang ada yang komplain, nggak kita tanya gimana kesanmu, nggak terlalu. Oke, kenapa nih saya mesen coklat kacang wijen misalkan. Kemudian kok datangnya keju? Oh ya udah, di cabang yang mana? Misalkan cabang Gondang Dia. Oke, cabang Gondang Dia dikirimnya kemana? Ya udah. Setelah kita konfirmasi ke cabang, bener nggak ada pesanan atas nama ini? Mereka mesennya ini, tapi dapatnya kok ini. Nah, menunggu konfirmasi itu kita ganti duluan. Ya. Penyelesaian intern saya bilang di dalam tim, penyelesaian intern tidak perlu diketahui atau ditunggu lama-lama oleh customer. Customer harus dipuaskan dulu terhadap servisnya. Mau ganti dulu. Masalah di internal seperti apa, penyelesaiannya belakangan. Karena apa? Daripada ribut masalah siapa benar siapa salah, customer satisfying itu lebih penting. Sebelumnya ada pertentangan juga di dalam diskusi bahwa gimana kalau banyak orang. Saya bilang saya yakin tidak banyak orang yang akan memanfaatkan masalah itu. Dan ternyata terbukti. Walaupun ada juga 1-2, menurut saya oke kok, masih dalam range, nggak apa-apa lah. Pun kalau dia itu nggak bakal dia tiap kali beli komplain, dia pun akan malu sendiri orang tersebut, benar nggak sih? Kalaupun akan orang begitu, dia akan melakukan akun yang berbeda. Dia akan melakukan. Nah, satu hal lagi,
yang akan menjadi catatan bahwa ketika kesalahan tersebut belum tentu kesalahan dari pihak toko. Misalkan jualan kiriman online dengan tidak menyalahkan ya, saya minta maaf tidak menyalahkan pihak driver, bahwa memang kadang kan si martabak ini kan bentuknya pizza dan toppingnya di atas. Kalau dibawanya sembarangan, goyang-goyang atau jatuh, itu kan berantakan dan itu bisa dikomplain. Kok martabak berantakan? Walaupun kita yakin bahwa dari toko nggak mungkin dong berantakan, misalkan gini, martabak coklat kacang wijen kita taburin, masih kita berantakin, itu nggak mungkin. Tapi ketika nyampe di customer berantakan, ya terus masa mau kita debat, oh di toko itu nggak bisa komplain, itu enggak. SOP-nya adalah oke, ganti. Gitu. Jadi kita nggak nanya dulu siapa yang salah, walaupun kita tahu bahwa oh ini kemungkinan salahnya di jalan, nggak mungkin di toko, masa kita acak-acak si toppingnya, nggak mungkin banget. Atau driver salah ambil karena saking padatnya pesanan si A diambil oleh si B, si A. Siapa sih yang dikomplain? Yang komplain kan outlet yang bersangkutan. Nah itu banyak sebenarnya. Itu saya bilang penyelesaiannya berarti segera ganti dulu. Gantinya itu ya bisa outlet tersebut, bisa kita kirim lewat Send, GoSend atau GrabSend atau yang lainnya. Atau customer tersebut bisa juga datang. Macam-macam sih. Cuma intinya bahwa ketika customer service atau komplain seperti dibuat, itu emang membuat saluran aspirasi customer. Dan saya nggak tahu sampai dengan sekarang, cuma sampai dengan saya terakhir sih, yang seperti itu di martabak baru Orange aja. Dan saya berani saingan sih dengan brand-brand internasional yang berani ganti. Menurut saya sih nggak ada yang berani. Udah menang nih kita ya. Gitu. Apalagi multinational company kan pelit. Mereka benar-benar SOP. Gitu kan. Kalau saya karena perusahaannya tidak terlalu besar ya masih oke lah. Gitu. Cepat bertindak maksud saya. Iya. Gitu, mantap banget deh, pokoknya pelayanan Orange tuh udah top banget. Nah, kita lanjut ke pertanyaan lainnya nih ya Mas ya. Ini terus-terusan masuk. Ini mantap banget Mas. Banyak banget pertanyaannya. Saya pilih ya. Nah, ini mungkin terkait sama adaptasi ya, adaptasi kita terhadap digital. Ada pertanyaan dari Mbak Rahelasni, ketika memulai bisnis online, jika tidak melek digital, apakah bisa membuka bisnis secara sustainable atau tidak? Itu nih pertanyaannya, Mas. Gini, kalau pertanyaan bisa apa enggak, semua bisa gitu. Yeah. Cuma gini, apabila ada satu market tertentu yang besar dan kita tidak masuk ke situ, menurut saya kita kehilangan opportunity. Itu aja sih. Ada orang yang sebagian yang memang 100% online, ada yang sebagian yang offline, ada yang sebagian yang bazar aja, ada sebagian yang apa aja. Semua nggak ada yang salah atau benar kalau menurut saya. Semua ada yang bagus dan ada yang jelek. Di online ada nggak yang bagus? Ada. Yang jelek juga ada. Di offline atau di segala macam. Cuma intinya ketika kita berbisnis kan kita membuka market seluas-luasnya. Jadi pertanyaan apa bisa apa enggak, ya bisa jawabannya. Apakah kita kehilangan opportunity? Iya, kalau menurut saya sih itu aja sih. Gitu, Mbak. Semoga menjawab ya Mbak Rahelasni. Jadi memang lebih baiknya kalau mau membuka peluang yang baru, yang baik, yang lebih better lagi ke depannya, ya kita juga harus ya melek digital ya Mas ya. Gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Ini udah 7 likes nih. Pertanyaannya banyak banget yang likes. Dan jadi pertanyaan paling atas. Nah, ini nih Mas. Ada pertanyaan dari Lani Laninin Fabs. Apa sih yang biasanya menjadi penilaian calon customer dalam mencoba makanan yang kita jumpai? Yang kita jual, sorry. Jadi apa sih yang biasanya menjadi penilaian ke calon customer dalam mencoba makanan yang kita jual? Oke. Ini sebelum saya jawab versi saya, bisa jadi versi saya benar atau salah. Ya kan? Orang berbeda. Kita kan sebagai customer, Mbak siapa? Tadi juga sebagai customer. Mbak Lani. Ya. Mbak Lani sebagai customer, apa sih yang Mbak Lani mau? Betul kan? Iya, sesimpel itu ya. Mau? Simpel banget. Karena apa? Setiap orang mempunyai selera yang berbeda. Itu saya setuju. Setiap orang mempunyai ekspektasi yang berbeda. Setuju. Ketika kita membayar A, mereka akan menuntut A. Mereka membayar B, mereka akan menuntut B. Sehingga
semua itu tergantung kepada masing-masing. Tapi ada range tertentu. Maksud saya, patokan yang pertama adalah kita sebagai pribadi atau sebagai customer, jadikan sebagai patokan terhadap selera pasar. Itu dulu ya. Maksud saya, jangan scoop ke surveyor Nielsen dulu deh, atau BPS dulu deh, nanti dulu, kejauhan. Kita dulu deh. Misalkan kita mau datang ke warteg. Kita mau ngapain sih di warteg? Ya. Yang pertama, bersih. Yang kedua, makanannya nggak gorengan yang dari 3 hari lalu, gitu kan. kan gitu kan. Kemudian murah. Oke, berarti kalau Mbak Lani itu jualan tempe goreng atau jualan warteg, oke, berarti harus yang itu dong. Murah dan itu dan segala macam. Kemudian baru kita bandingkan dengan orang-orang yang sejenis. Orang-orang sekitar kita. Kita bisa metode survei, kita bisa lihat bahwa kenapa sih, maksud saya dari skup yang paling kecil, diri sendiri, kata Agim juga dari diri sendiri. Kemudian orang sekitar kita, baru kita lebih luas lagi, kita ngomong tentang market. Baru kita nonton tentang keilmuan. Kita ngomong tentang market yang di sekitar kita adalah ketika kita ngomong tentang warteg kita yang membuat, ternyata warteg yang ada nggak jauh dari kita, kenapa sih dia ramai? Oh, ternyata dia ramai menurut kita ABC. Baru kita lihat, kan banyak surveyor. Nah, itulah yang harus digabungkan jadi satu. Ya, jadi silakan Mbak Lani itu masuk ke dalam segmentasi yang mana, market yang mana, jangan sampai salah juga. Jadi ketika kita mau buka di Jakarta, ternyata yang kita adalah orang Bandung gitu misalkan. Yang kita survei dari Bandung, nah itu nggak tepat. Yang kita survei adalah orang-orang yang ada di Jakarta, di tempat yang kita mau buat. Gitu. Setiap tempat mempunyai selera yang berbeda ya. Itu poinnya. Nah, itu. Makanya pentingnya riset ya, Mas ya. Ya, untuk scale tertentu ya. Saya ngomong riset itu bisa jadi yang kita lihat itu termasuk salah satu riset yang sederhana. Jadi jangan bandingkan riset itu harus seperti Nielsen atau seperti surveyor lain, nggak harus gitu ya. Betul. Ya. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Nita Hoki. Capsok lagi nih pertanyaannya, wah langsung. Kak, dikira nggak jadi mitra Orange gitu. Nah, ini ada info nggak nih Mas seputar hal-hal seperti ini dari Mas Sony pribadi ini? Mitranya tuh maksudnya franchise waralaba gitu ya, yang saya tangkap itu. Kalau martabak Orange-nya memang enggak. Balik lagi ketika pilihan dari mau memfranchise apa enggak, itu satu pilihan bisnis. Itu akan menjadi panjang lagi sih penjelasannya. Kenapa sih kita harus membuat bisnis kita menjadi franchise enggak? Cuma kalau menjawabnya, mohon maaf kalau yang martabak pisang Orange-nya belum dulu. Mungkin belum dulu nih. Mohon maaf ya nih Mbak Nita, belum dulu ya Mbak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih semangat ya Mas ya? Kita jawabin beberapa pertanyaan lagi. Siap. Siap. Nah, ini ada yang perlu support nih Mas. Bagaimana bangkit dari keterpurukan ketika tidak ada peningkatan dalam menjalani bisnis F&B? Dari Mbak Syafira. Oke, ini saya beberapa kali ditanya oleh teman-teman F&B, bukan teman F&B aja, teman-teman bisnis. Bagaimana sih cara menyemangati bangkit dari keterpurukan? Saya bukan motivator, itu yang pertama. Ketika ada orang yang berbisnis, maka akan saya gojlok sampai mentalnya dia benar-benar mental entrepreneur. Jadi ketika ngobrol sama saya nih, misalkan ketemu, jangan berharap saya akan baik-baik, enggak. Yang pertama yang saya kasih tahu adalah mental entrepreneur adalah mental baja. Harusnya, apalagi kita sebagai business owner itu nggak boleh energinya habis. Dia harus maintain. Gitu ya. Entrepreneur itu bukan mental pala ruser. Itu harus saya jelasin. Bahwa malah kita harus menjadi api atau penyemangat atau segala sesuatu yang bisa menyemangati tim kita. Tapi kalau gimana sih caranya kalau memang kita lagi mentok? Saya ngomong mentok deh, kita nggak ada ide. Oke, ada beberapa sih yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu burung yang sama hinggap di dahan yang sama.
ada pepatah ya, Mhm. bahwa kalau kita mau menjadi entrepreneur, maka kita jangan berkumpul dengan yang bukan entrepreneur. Kita harus berkumpul dengan sama-sama business owner. Tapi balik lagi, kita bukan buat curhat. Bukan buat curhat. Karena energi kita harus dipikirkan bagaimana bisa growth. Saya pernah bilang di podcast lain bahwa positive mindset itu sangat diperlukan oleh entrepreneur atau business owner. Jangan sampai ada pikiran kita itu yang negatif terhadap segala sesuatu. Yang pertama, mikirin urusan orang lain. Mau pribadinya kayak, mau apanya kayak, bukan urusan kita. Politik, bukan urusan kita. Mau kayak gimana, nggak usah sok-sok komentarin A, B, C, nggak usah deh. Kita fokus pada tujuan kita, bahwa tujuan kita harus besar. Dan jangan dicampuri oleh pikiran-pikiran yang bukan urusan kita. Bukan urusan bisnis. Kalau keluarga oke ya, maksud saya jangan, bukan urusan kita pokoknya. Itu jangan sampai pikiran penuh itu. Itu akan menghabiskan energi kita. Kemudian setelah itu, maka berkumpullah dengan sesama teman. Berkumpullah di workshop, berkumpullah di training-training. Disitulah energi kita akan terbentuk, bahwa ketika yang tadinya kita tidak tahu harus ngapain, tidak tahu atau tidak ada teman untuk bertukar pikiran. Saya nggak bilang itu drop ya, cuma bagaimana energi itu dapat terbentuk dari berkumpulnya orang-orang lain yang sefrekuensi atau seenergi. Tapi kalau kita niatnya untuk minta dibantu orang, tolong orang, entrepreneur itu memang harus mempunyai mental yang baja. Jadi mohon maaf ya Mbak, bahwa itu harus saya jelasin karena saya bukan motivator. Oke, satu tambahan lagi, bahwa ketika orang itu gini, saya mohon maaf juga motivator kita bisa, tidak semua orang bisa, gitu saya bilang, tidak semua orang bisa. Tapi kita harus, kalau kita mau bisa, kita harus berusaha, itu aja sih. Bukan kita bisa, kalau kita mau bisa, kita harus berusaha, gitu. Bukannya kita bisa menjadi bisa, enggak. Kita harus bisa, kita harus berusaha untuk bisa, gitu. Gitu ya Mbak. Mohon maaf. Gak apa-apa loh Mas, ini kan apa namanya, kita sharing-sharing ya gitu. Ya. Realitas seperti ini gitu. Nah omong-omong nih Mas, saat ini Martabak Orange itu udah ada di kota mana aja nih? Selain Jakarta. Orange itu memang paling besar adalah di Jabodetabek. Jadi ada di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Kenapa? Memang kita mau menguasai satu area market tertentu dulu, yang menurut kita paling besar. Kenapa sih ada Bandung dan Surabaya? Bandung dan Surabaya sebenarnya untuk milestone-nya aja. Balik lagi nih, ketika kita mau membuka kita membuka cabang seluruh Indonesia, maka kita membutuhkan satu batu pijakan untuk trial dalam sistem logistik, sistem tim, sumber daya, segala macam. Itu sistemnya. Kenapa sih belum banyak ya? Belum aja menurut kita. Penjelasan detailnya kan panjang. Menurut kita memang kita siapin tertentu, balik lagi ketika di 2016 dibuat sistem logistik, 2017 akhir dibuat sistem manajemen, maka sekarang ini lagi mau dibuat fondasi bagaimana cara bisa menyebar seluruh Indonesia. Sekarang ini masih di Bandung dan Surabaya. Surabaya. Nah tadi tuh sempat ada yang tanya, Mas di Solo dong ada gitu. Nah mungkin permintaan ini bisa dikabulkan mungkin ya Mas ya, buat teman-teman yang pengen banget nyobain Martabak Orange gitu di kota-kotanya masing-masing. Tapi tentunya pasti ada mimpi untuk bisa tersebar di seluruh Indonesia ya Mas ya. Atau bahkan mungkin sebelumnya udah ada rencana. Mimpi itu yang tidak diimplementasikan atau dituangkan dalam rencana itu cuma mimpi di siang bolong. Nah, kalau Orange itu sudah punya roadmap-nya sebenarnya, dan tidak bisa saya buka di sini sih sebenarnya, tapi sudah ada roadmap-nya. Gitu. Semoga bisa mampir ya di kota-kota teman-teman yang sedang pada nonton, karena mohon doanya. Ya, amin. Semoga bisa sih. Dan karena teman-teman foodpreneur ini kan tersebar nih ya Mas ya dari seluruh pulau di Indonesia, atau bahkan mungkin juga ada yang di luar negeri nih gitu. Karena tadi juga sempat ada yang bilang ada rencana ekspansi ke luar negeri nggak nih Mas gitu. Bahkan ke luar-luarnya gitu kan. Karena mungkin memang potensi bisnis atau martabak ini
banyak diminati juga gitu loh di luar Ya. di luar sana seperti itu. Nah, Ya. Mas, dari tadi kita udah 1 jam lebih ternyata kita Oh gitu ya. berbincang nih, nggak kerasa ya. Ya. Dan ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah, mungkin mohon maaf nih buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Mungkin nanti di sesi lain kesempatan kita bisa undang lagi Mas Sony Insya buat Allah. bisa sharing-sharing lagi dan menjawab semua Siap, pertanyaan siap. teman-teman yang udah masuk. Oke Ya. nih Mas, sebelum ditutup, saya pengen minta sedikit dong closing statement dari Mas Sony. Oke. Untuk teman-teman yang sudah berbisnis ataupun mulai berbisnis, ada beberapa sharing dari saya sih. Yang pertama yaitu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah puas terhadap yang sekarang. Karena apa? Banyak yang tadi, pertanyaan tadi bahwa tidak bisa digital, terus ya udah mau yang lain. Padahal kan di dalam dunia ini nggak bisa seperti itu. Bahwa ketika kita tuh diminta untuk terus belajar, ya memang itu harus dilakukan, apalagi dengan adanya era digital yang semua perubahan itu cepat, informasi cepat menyebar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu jangan mudah putus asa sebagai entrepreneur. Gitu ya. Ketika kita menjadi, jadi banyak orang yang menganggapan bahwa untuk memulai aja takut. Sebenarnya memulai itu sangat mudah, menjalankan secara konsisten itu lebih susah. Ada orang yang berpikir bahwa ketika dia buka 1 dia merasa susah. Ketika dia buka 10 ini kayaknya akan lebih gampang. Padahal enggak, saya bilang. Bahwa ketika buka banyak, masa lalu akan lebih banyak. Makanya lo harus punya yang kuat. Harus punya mental baja. Jadi yang pertama yaitu terus belajar, jangan gampang berputus asa. Yang ketiga itu jangan merasa nyaman di zona nyaman. Karena prinsip saya yang sering saya katakan bahwa nyaman membunuhmu. Jadi ketika kita merasa nyaman, selesai, kita nggak akan berkembang. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang bisa berubah mengikuti zaman. Mungkin gitu, Mbak, dari saya. Terima kasih banyak loh Mas Sony. Closing statement-nya benar-benar menggugah para pebisnis kuliner yang mungkin baru mau mulai tapi masih ragu gitu. Semoga bisa memberikan insight ya buat teman-teman yang kadang ragu nih mau mulai. Nah, semoga tadi closing statement dari Mas Sony ini bisa memberikan pencerahan seperti itu. Nah, Mas Sony, sebelum ditutup, saya pengen minta waktunya sedikit lagi ke Mas Sony karena biasa kita suka ada ritual foto bersama dulu nih Mas, gitu. Oh gitu, iya. Iya, jadi kita nge-freeze dulu nih sebentar, mungkin kurang lebih 3 detikan. Dan nanti teman-teman foodpreneurs yang sedang pada nonton, yang mau screenshot dan nanti di tag ke @keju_project atau @foodies.id, bisa diambil dari foto kita ini gitu Mas. Oh gitu. Oke, boleh ya kita bergaya dulu selama 3 detik, kita nge-freeze dulu sebentar ya Mas ya. Ya. Oke, boleh gayanya mungkin Mas mau dikeluarkan ala-ala martabak orange seperti apa? Nggak ada gaya. Oke, kita gaya gini aja kali ya Mas ya. Gini aja ya, foodies ya ini. Siap. Oke, siap. Saya hitung 1 sampai 3, kita nge-freeze selama 3 detik. Oke, siap ya. 1, 2, 3, kita freeze. 1, 2, 3. Oke, cukup kali ya. Oke, sip, cukup Mas. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Terima kasih juga buat waktunya. Mas Sony ini yang hari ini benar-benar meluangkan waktunya selama 1 jam lebih ya kita berbincang. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur yang senonton dari rumah dan bisa menjadi pahala dan berkah untuk Mas Sony dan seluruh tim marketer Pizza Orange. Amin. Sukses selalu ya Mas Sony dan timnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu teman-teman di Business Chit Chat berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Terima kasih banyak Mas Sony. Terima kasih.